Kak Husna, Ya. ini kalau kita lihat soal selanjutnya kan tentang pangkat-pangkatan nih. Oke, tentang eksponen nama Oke, babnya nih Kak Ayu. soal eksponen. Iya. Kita kerjain. Iya, langsung aja. Yuk. Oke. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 8 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 8. Nah, ini kan nggak mungkin lah ya kita uraikan satu-satu, 2 kali 2 kali 2, 20, Iya. 4, 10 tuh. Kan pasti akan menyita banyak waktu. waktu. Dan juga kemungkinan errornya tinggi. Kita harus pikirkan gimana ya, apa yang akan kita lakukan ya di sini gitu kan. Nah, kita coba faktorkan dulu. Kita tarik keluar pangkatnya. Oke, gimana caranya itu? Kita lihat untuk yang pembilangnya dulu. 2 pangkat 5, 2 pangkat 8, 2 pangkat 3, 2 pangkat 10. Kita keluarkan pangkat terendahnya, 2 pangkat 3. Kita tarik keluar 2 pangkat 3-nya. Maka di dalam sisa 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 2. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. Ingat ya, pangkat itu ketika dikali, pangkatnya ditambah, kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Oke. Kemudian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, 1. Kemudian 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 7. Nah, ini kan kalau kita kalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dapat 2 pangkat 5 lagi. 2 pangkat 3 dikali min 2 pangkat 5 dapat min 2 pangkat 8 lagi gitu kan. Kembali dia ke nilai semulanya. Kemudian yang bawah juga gitu, kita keluarkan 2 pangkat 3-nya. 2 pangkat 3 berarti di dalam kurungnya sisa 1 ditambah 2 pangkat 5. Nah, kalau sudah di luar seperti ini kan perkalian nih. Bisa kita coret. Coret, coret. Sehingga tersisa 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5 dikurang 1 ditambah 2 pangkat 7 per 1 ditambah 2 pangkat 5. Kemudian kita apakan lagi ya? Kita lihat di sini. Penyebutnya 1 ditambah 2 pangkat 5. Di atas juga kita punya 2 pangkat 5 min 2 pangkat 5 min 1. Coba kita deketin tuh. Si 2 pangkat 7 kita pindahkan ke depan supaya mereka ngumpul gitu yang mirip dengan penyebutnya. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 7 dikurang 1, kakak ubah ya nulisnya, dikurang 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita kelompokin aja nih, kita kelompokin ini, kemudian sisanya. Nah, ini kan kalau kakak kelompokin dia 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 7, kemudian dikurang, ya kan? Nah, biar sama nilainya jadinya 1 ditambah 2 pangkat 5. Nah, udah dapet tuh mirip. 1 ditambah 2 pangkat 5. Kemudian, nah ini pangkat ya. Jangan sampai salah tulis, nanti salah makna. Kemudian 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 7 ini kita faktorkan lagi, kita keluarkan lagi 2 pangkat 2-nya. 2 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat 5. Kemudian yang ini sudah min 1 ditambah 2 pangkat 5 per 1 ditambah 2 pangkat 5. Nah, ini kan sudah sama-sama punya 1 tambah 2 pangkat 5, 1 tambah 2 pangkat 5 nih bagian pembilangnya. Kita keluarin lagi. Jadi 1 ditambah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Kebayang nggak ini? Ini sama dengan bentuknya. Ini nih, kayak A dikali M dikurang B dikali M. Nah, M kita keluarin. M, A dikurang B. Nah, ini dia bentuknya. Jadi 1 tambah 2 pangkat 5-nya kan sama tuh. Kita keluarin. Gitu ya. Ini agak jelek dan mengganggu pemandangan. Gitu. Oke, pernya jangan lupa. 1 ditambah 2 pangkat 5. Kemudian ini sudah sama, coret. Tersisalah 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang D tuh Kak Ayu. Jadi kamu tuh harus pintar-pintar melihat gitu ya, menangkap kesamaan atau membaca arah soalnya. Tadi kan yang atas tuh kita bisa
faktorkan dulu, kita keluarkan pangkat terkecilnya, terus kita coret. Terus kita lihat bentuk di bawahnya tuh ternyata ada angka yang mirip tuh sama bagian pembilangnya. Oke, gimana cara kita ngubah supaya bagian pembilang juga ada bagian seperti penyebutnya, bisa dicoret. Nah, itulah kira-kira ya tipsnya Kak Ayu untuk menyelesaikan soal eksponen ini. Oke, agak ngos-ngosan ya Kak Ayu ya. Iya. Masih siap lanjut soal lanjut berikutnya? dong Kak Ayu. Kita harus menjaga semangat ini Kak Ayu. Oke. Soal berikutnya ini akar ya Kak? Iya, akar-akaran nih Kak Ayu. Kak baca nih ya Kak Ayu. Boleh. Nilai dari akar 2021 dikali 2011 ditambah 25 tambah 25 adalah. Nah, ini juga gitu. Kalau kita kaliin, ini akan menyita waktu yang sangat banyak dan kemungkinan salahnya itu akan tinggi juga. Kali-kaliin gini kan. Kita harus putar otak lagi nih. 2021 dikali 2011. Kita fokus dulu ke bagian perkaliannya ya. Oke, ini sebetulnya bisa kita ubah nih gitu 2021 ini. Karena dia angkanya agak cantik gitu ya. Bukan agak cantik, emang cantik. Terima kasih. 2021 itu sama dengan 2016 ditambah 5 kan? Sedangkan 2011 itu sama dengan 2016 dikurang 5. Nah, kita bisa merujuk nih ke bentuk ke bentuk perkalian yang ini. A ditambah B dikali A dikurang B. Kita ganti dia seperti ini, 2021 sama 2011-nya. Jadinya gini kan? Kan soalnya 2021 dikali 2011 ditambah 25. Nah, ini kita ganti 2021-nya. Berarti 2016 ditambah 5 dikali 2016 dikurang 5 ditambah 25. Nah, tips dari kakak, kalian harus hafal tuh. Kayak persamaan kuadrat yang bentuknya titik cantik kayak gini. A tambah B dikali A min B itu apa hasilnya, atau A tambah B dikuadratkan apa, karena itu akan sangat bermanfaat. Kayak gini, ketika A plus B dikali A min B, ini akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Karena kalau kita kali pelangi nih, A kuadrat dikurang AB ditambah AB dikurang B kuadrat, kan AB-nya akan saling menghilangkan gitu kan. Makanya dapatlah bentuk cantik seperti ini. Gitu. Nah, ini juga sama. Berarti ketika dikalikan, ini akan sama dengan 2016 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kita ubah juga nih 25 jadi bilangan kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga ini akan habis. Ya kan? Tersisalah akar 2016 kuadrat yang sama dengan 2016. Jadi jawabannya yang B. Wah, ternyata simple sekali ya, sederhana gitu. Jadi kalau saran kakak, kamu harus terbiasa dengan bentuk A tambah B dikali A min B itu apa, kemudian A tambah B kuadrat itu apa, A min B kuadrat itu apa. Karena nanti akan banyak angka-angka yang berkaitan dengan bentuk-bentuk ini. Oke, mantep banget nih Kak Husna rumusnya. Kak Husna, ya, Kak Ayu. Kita sudah belajar soal akar, eksponen, aritmatika. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal... Kita ketemu soal akar lagi. Tapi ini agak beda nih tipe soalnya. Coba ya, Kak baca ya. Boleh banget. P kuadrat ditambah PQ ditambah 2P akar P kali Q dibagi akar P ditambah akar Q sama dengan. Nah, kita sederhanakan di bentuk ini. Pertama, coba yang bagian pembilang itu kita tarik keluar 1 P-nya. Oke, kita faktorkan ya. P-nya kita tarik keluar. Jadi P dikali P ditambah Q ditambah 2 akar PQ. Oke, dibagi akar P ditambah akar Q. Oke, nah boleh kelihatan ya bentuknya. Nah, di sini kemudian kembali lagi nih, ketemu lagi sama tadi yang Kakak bilang, kalian harus menghafalkan bentuk perakaran dari yang bentuknya istimewa, gitu kan. Apa sih bahasanya, gitulah pokoknya ya. Nah, bentuknya dalam kurung yang di atas ini, yang pembilang ini, P tambah Q tambah 2 akar PQ ini merupakan
akar-akar atau bisa kita ubah nih bentuknya menjadi begini. Akar P ditambah akar Q kuadrat. Kalau kita balik yang tadi tuh yang A ditambah B dikurung kemudian dikuadratkan. Ini kan kalau kakak kuadratkan nih, kakak pecah nih. Ini kan menjadi akar P ditambah akar Q. Aduh. Kok jadi garis nih? Dikali akar P ditambah akar Q. Coba kita kalikan. Akar P kali akar P. P. Akar P dikali akar Q. Akar ditambah akar P Q. Akar Q kali akar P ditambah akar P Q. Akar Q kali akar Q ditambah Q. Kalau kakak susun jadinya P tambah Q ditambah 2 akar P Q. Dapatlah bentuk yang ini nih. Ya kan? Jadi ini bisa kita ubah. Jadinya P dikali akar P ditambah akar Q dikali akar P ditambah akar Q dibagi akar P ditambah akar Q. Nah, udah sama tuh bentuknya sama penyebutnya. Bisa kita coret. Ini coret, ini coret. Sehingga sama dengan P dikali akar P ditambah, ini akar Q ya, akar Q. Oke, ini hasilnya. Jadi jawabannya yang B, Kak Ayu. Oke, Gitu. cukup sederhana ya. Cukup sederhana, Walaupun iya. kelihatannya susah. Iya, gitulah kira-kira ya. Tapi dia tuh asalkan kita bisa menangkap sisi manis dari soalnya, kita bisa otak-atik nanti. Semoga Sisi Sobat manis gitu. AdSense juga paham ya. Betul. Lanjut ya. Boleh banget. Ini akan menjadi soal penutup kita pada sesi belajar kali ini. Nah, ini cukup dilihat aja nih soalnya. Kak baca, dilihat dan dikerjain ya Kak Ayu. Iya. Maksudnya dilihat dan dikerjakan. Pada gambar berikut, sudut mana yang nilainya paling besar? Oke, kita lihat nih. Di sini si 60, 70 dan C ini dia segitiga. Kami ingat aja bahwa jumlah sudut-sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut yang ininya itu 60, ini 70, berarti sudut C-nya tinggal C derajatnya sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 70 derajat. Di 180 dikurang 60 tambah 70, 130 ya. Jadi 50 derajat. Maka si C-nya ini 50 derajat. Gitu. Udah dapat tuh C-nya 50 derajat. Lihat, si A dengan 60 derajat adalah sudut yang saling bertolak belakang. Kamu harus hafalkan tuh aturan sudut di bangun datar kayak gini ya. Kayak sudut-sudut yang bertolak belakang tuh sama besar. Sudut-sudut yang berpenglurus itu totalnya 180 derajat. Sudut yang dalam berseberangan gimana? Luar berseberangan gimana? Penting banget. Sudut yang sehadap gimana? Sepihak gimana gitu. Nah, di sini si A itu kan bertolak belakang sama 60 derajat, berarti A itu 60. Kemudian B itu dia berpenglurus sama 60 derajat nih. Berarti B itu 180 dikurang 60 karena dia berpenglurus 120 derajat. Si E itu berpenglurus sama yang 70 derajat ini. Berarti si E sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. 110 derajat. Sedangkan si D itu berpenglurus sama yang C. Berarti D itu 180 derajat dikurang 50 derajat. 130 derajat. Jadi yang paling besar adalah yang D gitu. Kalau kamu udah terbiasa dengan aturan sudut, kamu akan lihat semakin besar sudut lawannya atau yang berpenglurus sama dia, tapi bukan dianya gitu, maka sudut dia akan semakin besar nih. Kayak si C itu kan yang paling kecil tuh di antara segitiga ini. Pasti nanti yang berpenglurus dengan C akan jadi sudut yang paling besar.
Jadi bisa dilihat aja tuh. Mhm. Gitu. Jadi bisa dijawab dalam kurun waktu kurang dari 10 detik. Mantap Asik. banget. Sobat AdSense, jangan khawatir, untuk persiapan UTBK 2023 kamu nanti, kita akan hadirkan lagi nih ke Ayu. Pembahasan soal, latihan soal untuk mata uji yang lainnya, kayak literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris, yang pastinya dengan tipe soal yang benar-benar menyerupai soal UTBK nanti, dan tutor-tutor yang enak banget lah kalau ngejelasin gitu. Tadi kita undang tuh Kak Sozia, Kak Ilham, Kak Hani di Atol Kita Kak Ayu. Pasti seru banget kan? Pasti, Nantikan. dan sungguh tidak sabar. Oleh karena itu, biar kalian tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe dulu nih channel YouTube adsense.id serta follow semua media sosial AdSense, baik itu TikTok, Twitter, Instagram. iya, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke. Mungkin ini yang dapat kami berdua sampaikan. Akhir kata, sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye.